Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel saya ya. Di video kita kali ini kita akan membahas bagaimana eh, melakukan klasifikasi menggunakan software Terasolid terhadap data point cloud leader ya. Jadi nanti data yang sebelumnya belum diklasifikasi atau statusnya masih unclassified ya, akan kita klasifikasi menjadi ground dan non-ground. Lalu data point cloud non-ground akan kita klasifikasi menjadi building dan vegetation. Oke, langsung saja kita buka Terasolidnya ya, MicroStation. Ya, pertama-tama kita harus membuat dulu workspace-nya. Jika memang kita sudah membuat, kita bisa langsung membuka saja. Tapi ketika memang belum membuat workspace, kita bisa buat dulu dengan klik new file di sini. Lalu pilih lokasi penyimpanannya, misalnya di sini ya. Misalnya demo. Nah, untuk sheet ini pastikan kita sudah memilih yang 3D Matrix Design supaya data point cloud kita bisa kita visualisasikan secara melintang seperti itu, atau kita bisa membuat penampang melintang dari data yang kita proses. Nah, kita klik lalu pilih open, lalu kita save. Ya, ini adalah tampilannya dari Terasolid untuk memproses data point cloud. Mungkin pertama-tama kita atur dulu tampilannya ya. Jadi di Terasolid ini kita bisa memiliki beberapa window ya, atau ya view tools ini. Lalu kalau saya sendiri lebih suka membuka tampilan untuk view 2 dan view 3 secara bersebelahan. Jadi tampilannya seperti ini kalau saya. Ya. Oke. Nah, untuk memproses atau membuka data point cloud, kita perlu modul Terascan. Jadi ketika kita menginstal MicroStation dan kemudian Terasolid ini, ada beberapa modul yang harus kita install ya untuk memproses data leader. Nah, Terascan ini adalah salah satunya. Jadi kalau misalnya kita buka di MD Utilities, kemudian MTL Application di sini. Nah, di sini ada beberapa modul yang sudah kita install. Misalnya untuk membukanya cukup diklik kemudian di load saja. Tapi di sini Terascan-nya sudah terbuka, jadi tidak perlu. Ya, lalu kita pilih untuk membuka ya, kita pilih file, kemudian pilih read points. Nah, kemudian kita pilih datanya. Di sini namanya adalah leader default, kemudian done. Lalu pilih OK. Ya, ini sudah terbuka ya, tapi mungkin karena titiknya warnanya putih, jadi kita ubah tampilannya terlebih dahulu. View display mode. Nah, di sini kita atur tampilan warnanya. View-nya view 2 ya. Lalu untuk mengubah warnanya kita pilih colors. Nah, tadi data yang sedang kita buka ini adalah kelas default. Jadi kita pilih default, kemudian pilih edit. Nah, warnanya putih kan. Jadi karena itu tidak kelihatan, lalu kita ubah menjadi biru misalnya. Klik OK. Lalu pilih apply. Ya, ini adalah datanya, data yang masih unclassified ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi data yang masih default dan atau unclassified ini menjadi data ground dan non-ground. Nah, caranya adalah kita buka classify di sini, kemudian pilih routine, kemudian pilih ground. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus dimasukkan ya. Misalnya maksimal building size, kemudian terrain angle, iteration distance,
dan lain-lain. Ya, mungkin untuk memahami metode dari Terrasolid ini terkait klasifikasi ground ini, teman-teman bisa baca papernya Excelson dengan judul ini, nanti bisa di search saja ya. Intinya metode inilah yang digunakan oleh Terrasolid dalam melakukan klasifikasi ground dan non-ground seperti itu. Nah, di sini kita akan supaya cepat kita akan gunakan angka default ini saja ya. Jadi kita langsung klik OK saja. Ya, kita bisa lihat di sini ada perubahan warna ya. Kalau misalnya kita lihat, kita klik view di sini, lalu pilih display mode lagi. Nah, di sini kan sudah ada kelas-kelas yang disediakan oleh software ini ya. Nah, kalau misalnya kita matikan, kemudian kita hanya pilih yang ground saja, lalu kita pilih apply. Nah, ini adalah hasil yang tadi kita proses ya, bahwa point cloud yang tadi semuanya adalah masih default atau unclassified, sudah kita klasifikasikan menjadi ground dan non-ground. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita akan mencoba melakukan klasifikasi data yang ini ya, yang non-ground saja menjadi low vegetation, medium vegetation, dan high vegetation, serta building. Nah, pertama-tama kita harus melakukan klasifikasi building terlebih dahulu. Ya, untuk building ya ada di bawah sini ya. Nah, ini adalah parameternya. Jadi, ada minimum size dari buildingnya seberapa, kemudian set toleransinya seberapa. Ini juga kita sesuaikan dengan data yang kita proses. Begitu juga dengan yang tadi ya, yang klasifikasi ground dan non-ground. Oke, misalnya kita klik OK dulu ya. Klik OK. Masih kita tunggu. Ya, kita lihat di view-nya ya. Mungkin untuk yang building dulu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini point cloud yang dianggap sebagai building sudah terklasifikasi seperti ini. Jadi sudah terpisah dari kelas default yang tadi. Nah, selanjutnya untuk melakukan klasifikasi menjadi vegetasi. Nah, jadi sisanya ini akan kita klasifikasi menjadi vegetasi, tapi kita bagi menjadi low, medium, dan high vegetation. Nah, caranya di sini kita lakukan klasifikasi di sini lagi, classify, routine, kemudian by height from ground. Nah, di sini misalnya kita pertama lakukan klasifikasi dulu, default menjadi kelas low vegetation terlebih dahulu. Nah, minimalnya kita isi 0, kemudian maksimalnya kita isi setinggi-tingginya. Misalnya, anggap saja 999 seperti itu ya. Nah, lalu kita pilih OK.
di sini semua, mungkin kita buka semua saja ya. Nah, semua kelas default tadi sudah berubah menjadi low vegetation. Tapi kita juga akan pisahkan lagi low vegetation ini menjadi low dan medium vegetation. Nah, berarti dari yang tadi low vegetation, lalu to class medium vegetation, kita pilih minimumnya misalnya medium vegetation itu 30 cm, jadi kita isi 0,3. Lalu maksimalnya kita masih isikan maksimal ya, seperti itu. Kemudian pilih OK. Ya, lalu terakhir untuk yang high vegetation, dari medium lalu high. Ya, selanjutnya untuk yang medium high vegetation kita set ya, misalnya ketinggiannya 2,5 meter. Oke, kita klik OK. Nah, jadi di sini vegetasi yang ketinggiannya lebih dari 2,5 meter akan dianggap sebagai high vegetation, seperti itu. Nah, kita bisa lihat dulu tampilannya ya. Ini adalah yang low vegetation, kemudian ini adalah medium, dan yang ini high vegetation. Ya, seperti itu. Dan ini adalah keseluruhan kelasnya. Nah, proses-proses tadi bisa kita buat sebagai batch proses ya sebenarnya ya. Dengan cara di sini kita klik tools, kemudian pilih makro. Nah, ya, jadi misalnya di sini teman-teman ingin membuat rulesnya, bisa klik add, kemudian pilih yang, kalau misalnya tadi klasifikasi ground ya, pilih ground di sini. Oke, ya, caranya sama. Misalnya kita klik OK ya, kemudian lakukan kembali, buat kembali untuk yang building di sini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah membuat ya, lalu kita bisa save. Dan misalnya sudah kita save, bisa kita buka kembali. Misalnya di sini saya sudah membuat sebelumnya. Klik open. Ya, ini adalah rules yang sudah saya buat untuk proses yang sama dengan yang tadi sudah kita lakukan. Nah, ketika kita run on loaded point, jadi kita melakukan running semua proses ini terhadap poin-poin yang sudah kita load. Nanti hasilnya akan sama. Oke, misalnya kita coba ya, dari yang tadi sudah kita proses, kita ubah kembali menjadi default lagi. Oke, ya. Lalu kita pilih makro. Nah, kita run.
ini adalah hasilnya sama dengan yang tadi ya. Hanya saja untuk proses yang ini sudah kita jadikan sebagai batch proses. Ya, seperti itu. Nah, tadi adalah klasifikasi secara otomatis. Nah, ketika misalnya kita butuh melakukan klasifikasi secara manual ya, untuk misalnya mengedit point cloud hasil klasifikasi otomatis tadi, bisa klik di sini, klik kiri ya, untuk di mouse kita dengan ditahan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Misalnya kita pilih yang draw vertical section untuk membuat tampilan melintang dari point cloud kita. Nah, bisa kita klik di tempat yang akan kita buat, lalu klik di ujung satunya, lalu kita buat dimensi sesuai dengan yang akan kita tampilkan di sini misalnya, lalu klik di view satunya. Nah, di sini akan muncul tampilan vertikal dari area yang tadi sudah kita tentukan. Nah, untuk melakukan klasifikasi secara manual, bisa klik di sini. Nah, misalnya ini ada beberapa pilihan ya, ada yang menggunakan misalnya brush ini ya, untuk mengubah kelas dari point cloud yang berada dalam area brush ini, kemudian menggunakan fence atau menggunakan threshold batas dari garis yang kita buat. Ya, misalnya kita pilih di sini classify below line ya, untuk sebagai contoh. Kita klik. Nah, kita misalnya anggap titik-titik yang di bawah ini semuanya adalah ground misalnya. Nah, kelasnya misalnya kita anggap any visible point menjadi ground. Nah, jadi kelas-kelas yang tadi di bawah garis yang tadi sudah kita buat, itu semuanya menjadi ground, seperti itu. Kita berikan contoh lagi. Ya, warnanya berubah seperti itu kurang lebih. Nanti kita sesuaikan saja dengan pemahaman tentang data yang kita punya ya, supaya hasil klasifikasinya menjadi akurat seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu demo singkat tentang klasifikasi point cloud LiDAR ya, menggunakan TerraSolid. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.